Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai gaya atau force ya. Gaya atau force itu disimbolkan dengan F besar dengan satu subtopik yang baru yaitu mengenai gaya gesek atau friction force. Nah, friction force itu apa? Itu pakai istilah friction force. Jadi F-nya di sini menggunakan F kecil. Kenapa Pak pakai F kecil? Karena ingat yang tadi bahwa kalau gaya secara umum itu menggunakan simbol F besar. Itu adalah gaya secara umum. Tetapi gaya gesek kita menggunakan istilahnya F kecil atau friction. Nah, karena gaya itu adalah besaran vektor, dia mempunyai besar dan arah. Jadi kalau vektor itu mempunyai besar dan yang kedua dia memiliki arah. Dia punya magnitude, dia punya juga direction. Ini magnitude, ini direction. Oke. Nah, di sini ditulis gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gaya gerak. Apa maksudnya, Pak? Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gaya gerak. Oh, maksudnya begini, kalau bendanya bergerak ke kanan, ini bendanya ditarik ke kanan, maka gaya geseknya kemana? Oh, gaya geseknya pasti ke kiri. Ya, ini adalah gaya geseknya. Oh, kalau bendanya ditarik dengan gaya F ke atas, maka gaya geseknya pasti ke bawah. Itu maksudnya gaya gesek berlawanan arah dengan arah gaya gerak. Kita coba lihat berikutnya. Nah, di sini ada sebuah balok ya yang warna biru ini. Ini adalah balok yang cukup besar, ditarik dengan gaya ke arah kanan. Gaya tarik ke arah kanan dengan gaya sebesar F besar. Kemanakah arah gaya geseknya? Oh, mudah ya. Kalau dia ditarik ke kanan, maka gaya geseknya pasti ke kiri. Mudah sekali. Tetapi ini konsep yang penting yang kamu perlu ketahui. Kalau gaya F besarnya ke atas, kemana gaya geseknya? Pasti ke bawah. Jadi selalu berlawanan arah. Jadi tariknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Ya, gaya gesek bekerja melawan arah gaya tarik. Gaya gesek muncul jika pada benda diberikan gaya luar untuk menggerakkan benda. Ya, jadi begitu ada gerakan, barulah muncul gaya gesek tersebut. Sip. Kita lanjutkan. Ini direction of friction. Friction always act in the opposite direction to the way an object is moving. Ya, jadi selalu berlawanan arah. Opposite direction. Ini friction always opposite direction. For the following moving object marked with an arrow, the direction friction is acting in. Jadi nanti ada benda-benda di bawah sini yang akan bergerak. Nah, coba kamu tandai kemana arah gaya geseknya tertuju atau arahnya kemana gaya geseknya. Kita coba lihat, oh ini bendanya jatuh ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau gitu gaya geseknya kemana? Oh mudah, gaya geseknya pasti ke atas. Kenapa Pak ke atas? Ya karena arah jatuhnya, arah geraknya ke bawah. Betul ya? Tuh. Nah, ini ada benda lagi bergerak dari kanan ke kiri. Kemana arah gaya geseknya? Arah gaya geseknya boleh kamu tulis di sebelah kiri sini. Ini ada arah gaya geseknya. Boleh juga sebelah kanannya. Ya. Jadi itu adalah arah gaya geseknya berlawanan arah dengan gerak benda. Sip. Nah, ini ada benda lagi dari kiri ke kanan. Kemana arah gaya geseknya? Ini bergerak dari kiri ke kanan. Oh, arah gaya geseknya pasti ke kiri. Betul ya? Nah, ini ada benda bergerak ke atas. Kemana gaya geseknya? Oh, pasti dari atas ke bawah. Ini adalah gaya geseknya. Sip. Bisa diikuti anak-anak. Begitulah arah gaya gesek berlawanan dengan gerak benda. Kita lanjutkan. Besarnya gaya gesek bergantung pada kekasaran atau kehalusan permukaan. Semakin halus suatu permukaan, maka semakin kecil gaya geseknya. Jadi kalau permukaannya halus banget seperti di permukaan es. Jadi permukaan
itu dianggap licin biasanya. Semakin kasar suatu permukaan, semakin besar gaya geseknya. Jadi kalau kasar permukaannya, kalau dipegang kita ngerasa itu kasar, maka semakin besar gaya gesek yang terjadi. Oke. Friction always try to slow moving object down, to slow down object moving. We say it opposes motion, jadi selalu berlawanan arah ya. Friction is created whenever two touching object or surfaces move past each other. Jadi kalau ada dua benda bergerak satu dengan yang lain, maka akan ada gesekan. Friction always occurs when things move through air. This is called air resistance or drag. Jadi gaya gesek itu terjadi juga ketika sebuah benda bergerak di udara. Ini disebutnya gaya tahan udara atau gaya gesek udara ya. Itu sebabnya baik pesawat maupun mobil tuh Formula 1 dibuat seaerodinamis mungkin. Tujuannya apa? Untuk memperkecil air resistance atau gaya gesek udara ini. Oke. Jadi air resistance ini menghambat kelajuan pesawat maupun mobil yang ditujukan untuk bergerak cepat. Nah, on the diagram label all sources of friction. Oh, jadi kita harus menandai mana sih gaya-gaya gesek yang mungkin terjadi. Yang mana aja ya? Menurut kamu di mana sumber-sumber gesekan yang terjadi pada sepeda di bawah ini? Macam-macam. Oh, ternyata di sini ada wheel bearing. Oh, ada apa ya? Jeruji di roda. Di wheel bearing ini di bearing tuh di geriginya gitu. Itu terjadi di ban depan dan juga di belakang dan di ban depan. Ini ban depan ya. Ini ban belakang ada wheel bearing. Jadi gerigi roda. Terus ada brake pad and rim. Oh, pada remnya ya, pada plat dari remnya. Terus di mana lagi? Ada link in chain. Oh, ada di rantai. Di mana lagi? Tire and road. Oh, di permukaan bannya. Terus ada pedal bearing. Oh, di pedalnya di sini juga ada gesekan. Adakah lagi? Oh, ada Pak. Yang belum tertulis tapi penting. Yang mana itu? One more, probably the most important, air resistance or drag. Yaitu adalah gaya tahan atau gaya hambatan udara. Sip. Air resistance or drag. Air resistance is a type of friction causes when objects move through the air. Cars are designed so that they are streamlined. The flow of air around the body is made as smooth as possible so that air resistance is minimized. Jadi tahanan udara itu adalah jenis gesekan yang menyebabkan benda bergerak melalui udara. Mobil-mobil itu didesain supaya mereka streamline atau aerodinamis. Aliran udara di sekitar bodi dari mobil itu dibuat sehalus mungkin supaya gesekan dengan udaranya sekecil mungkin. Di sini ada air resistance depends on the size of the car. Jadi kalau mobilnya kecil, gesekan udaranya juga kecil. The shape of the car, bentuk dari mobil. Kalau bentuknya streamline atau aerodinamis, maka gesekan udaranya juga kecil. The speed of the car, jadi kalau dia bergerak semakin cepat, gesekan udaranya juga semakin besar. Okay? Other sources of friction in cars. One of the most important sources of friction in cars in that between the tire and the road. Jadi sumber gesekan yang penting lagi adalah gesekan antara ban dan jalan raya. When the car brakes, the maximum possible amount of friction is desirable so that the car doesn't skid. Jadi kalau misalnya ngerem, kemungkinan gesekan yang diinginkan itu dibuat sedemikian supaya mobilnya nggak selip gitu ya.
The friction between the tire and the road is affected by. Gesekan antara roda dan jalan raya itu disebabkan oleh apa saja? Inflation pressure of the tire. Jadi tekanan udara dalam ban. Terus permukaan jalan dan kemudian keadaan cuaca, apakah basah, hujan, bersalju atau kering dan sebagainya ya. Kita lanjutkan. What is friction in rubbing? If you rub your hands together, there is resistant to the motion. Jadi kalau kita gesekkan tangan kita, itu ada gaya gesek ya. Kalau kita menggosok tangan kita ada gaya gesek. Inilah yang disebut dengan gaya gesek. Yang menyebabkannya walaupun tangan kita kelihatannya halus ya, even though your hands look smooth on a microscopic level, it is not. So when your hands rub together, you get the resistive force of friction. Jadi walaupun kelihatannya tangan kita halus banget, sebetulnya sih enggak ya. Itu sebabnya kalau kita gosok pasti ada gesekan, ada hangat ya kalau digosok tangan kita. Nah, ini kita isi ya, ada blanknya, kita isi. Friction always act on the, ada O-nya di sini. Ini pasti opposite direction to which an object is moving. Jadi arah gaya gesek selalu berlawanan dengan gerak. Friction is a type of, ini force pasti. Salah satu bentuk gaya. Betul ya? Whenever you get friction between two objects, you always get heat and wearing. Jadi kalau ada gaya gesek pasti jadi panas ya. Terus ada aus gitu, ada yang halus gitu, ada yang tergosok. You can reduce the effect of friction by using a lubricant. Jadi dengan cairan pelumas ya supaya mengurangi gesekan. Oil is a lubricant. Oil is a lubricant. Jadi oli itu atau minyak itu adalah cairan pelumas yang digunakan untuk mesin mobil untuk mengurangi gaya gesek yang tertimbul atau yang terjadi. Oke. Friction useful or hindrance? Ini teh berguna atau tidak berguna? Nah, jadi gaya gesek ini berguna atau tidak berguna anak-anak? Write down 3 instances where friction is useful and 3 where it is hindrance. Discuss your ideas with the class and then have a vote on what the class thinks are the top of 3 for each. Apa contohnya gaya gesek yang berguna? Apa contohnya gaya gesek yang tidak berguna? Nah, yang berguna contohnya itu adalah parasut misalnya. Bener dong, parasut berguna. Kalau nggak berguna nanti orang terjun payung langsung jatuh ke tanah dan meninggal. Bener nggak? Kecelakaan, patah-patah. Yang berguna lagi apa? Rem pasti ya. Gitu. Yang tidak berguna apa coba? Contohnya gesekan mesin. Itu tidak berguna. Apa yang tidak berguna lagi? Gaya gesek yang tidak berguna yang berusaha dihindari orang. Gaya gesek apa saja yang berusaha dihindari orang? Ada banyak ya. Nah, coba kamu pikirkan, coba kamu isi poin-poinnya yang berguna dan tidak berguna. Oke? Nah, kita mau coba masuk sedikit saja ke dalam perhitungan supaya konsep kamu bisa lebih lengkap ya. An object will only start to move if the forces applied to overcome any frictional forces. For the example shown, say if the stationary object will move or not, and if they do move, say in which direction. Jadi ini ada benda itu akan bergerak kalau gaya-gaya yang bekerja itu melampaui gaya gesek. Jadi overcome, jadi melampaui gaya gesek. Jadi kalau gaya tariknya atau gaya dorongnya tidak melampaui gaya gesek, bendanya akan tetap diam, benar nggak? Nah, coba kamu sebutkan di setiap gambar-gambar yang ada ini, bendanya itu bergerak atau enggak, will move or not gitu. Terus sebutkan ke arah mana benda bergerak. Oke, kita mulai dengan yang nomor 1 ini. Ya, ini yang nomor 1. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, ini yang nomor 4 ya. Di nomor 1, apakah benda bergerak atau enggak? Ini kebetulan frictionnya pakai huruf F besar ya.
tapi biasakan pakai F kecil. Gaya dorongnya 10 Newton, gaya geseknya 20 Newton. Kira-kira bakal bergerak atau tidak? Gaya dorongnya 10, gaya geseknya 20. Oh, pasti tidak bergerak, Pak. Kita coba ya, kita lihat. No movement. Oh, benar. Nggak akan ada gerakan ya, karena gaya geseknya lebih besar. Gimana itu gaya gesek lebih besar? Ya, permukaannya kasar banget, dorongannya sedikit gitu. Oke, bagaimana dengan gambar kedua? Gaya dorongnya 20 Newton, gaya geseknya 20 Newton. So, what will happen to the object? Will it move or not? Oh, ternyata karena sama besar, dia kemungkinan tidak akan bergerak. No movement. Jadi harus overcome, harus melampaui, harus lebih besar daripada gaya gesek, baru benda bergerak. Oke, sekarang untuk gambar ketiga. Gaya dorongnya 50 Newton, gaya geseknya 20 Newton. Bakal bergerak nggak? Bakal. Kenapa? Karena ada selisih sebesar 30 Newton. Betul ya? Kemana benda akan bergerak? Dia akan bergerak ke kanan. Kita lihat. Oke, resultantnya 30 Newton and the motion will move to the right. Akan bergerak ke kanan. Bagaimana dengan gambar keempat? Gaya dorongnya 100 Newton, gaya geseknya 20 Newton. Akankah bergerak? Oh, udah pasti ya. Gede banget gaya dorongnya 100 Newton. Kemana dia bergerak? Pasti bergerak ke kanan juga dengan resultan 100 dikurangi 20, 80 Newton. Oke. Nah, kita sedikit saja tambahkan ke topik ini di gambar 1. Untuk keadaan di gambar 1 ini, berapakah besar gaya gesek yang bekerja pada benda? Nah, friction yang 20 Newton ini menyatakan gaya gesek yang ada di permukaan. Tapi dengan adanya dorongan 10 Newton, maka besarnya gaya gesek sama dengan 10 Newton. Ya, jadi gaya geseknya 10 Newton untuk yang pertama ini. Loh, Pak, bukannya gaya geseknya 20? Iya, betul. Gaya gesek yang harus dikalahkan adalah 20 Newton. Tapi karena gaya dorongnya 10 Newton dan benda tidak bergerak, artinya yang 10 Newton ini berubah menjadi gaya gesek, ya. Jadi, nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Benda juga tidak bergerak, tapi karena gaya dorongnya 20 Newton, maka gaya gesek untuk gambar yang kedua ini adalah 20 Newton. Oke. Sekarang berapakah gaya gesek yang bekerja untuk gambar 3? Gaya gesek yang bekerja pada gambar 3 itu adalah 20 Newton. Berapakah gaya gesek yang bekerja pada gambar 4? Nah, gaya gesek yang harus dikalahkan 20 Newton, gaya dorongnya 100. Jadi berapa gaya gesek yang bekerja? Yang bekerja adalah 20 Newton. Sip ya. Ini 20 Newton. Jadi untuk gambar nomor 1, gaya gesek yang akhirnya bekerja adalah 10 Newton. Sementara yang 20 Newton ini gaya gesek yang harus dikalahkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada tabelnya ya. Jadi, besarnya gaya gesek maksimum itu sampai ke titik ini. Begitu gaya geseknya terlampaui, dia akan datar saja. Grafiknya itu akan datar ke kanan. Jadi kalau gaya dorongnya kecil, sementara dia butuh gaya gesek yang tersedianya besar, maka benda tidak bergerak. Terus gaya geseknya, besarnya gaya gesek sama dengan gaya dorongnya, besarnya gaya gesek sama dengan gaya dorongnya. Gaya dorongnya misalnya di sini tadi 10, ya geseknya 10. Suatu ketika gaya geseknya di sini adalah 20 kalau ingat gambar yang tadi. Gaya dorongnya 20. Berapakah gaya geseknya? 20 Newton juga. Nah, begitu gaya geseknya di sini tadi misalnya 50, ya. Berapakah gaya geseknya? Tetap 20. Begitu gaya dorongnya 100, berapakah gaya geseknya? Tetap 20. Ya. Jadi kalau ini tadi gaya dorongnya adalah 10, berapakah gaya geseknya? 10. Ya. Begitu gaya dorongnya 20, gaya geseknya juga 20, tetapi begitu gaya dorongnya 50, gaya gesek sih tetap 20 saja. Jadi grafiknya kalau Bapak gambar ulang tuh kira-kira seperti ini ya. Suatu ketika dia besarnya gaya gesek akan konstan.
Memperkecil gaya gesek itu dapat dilakukan dengan memberikan oli kalau pada mesin ya, atau minyak pelumas. Memberikan minyak pelumas pada permukaan seperti oli mengakibatkan pemisahan antara permukaan benda dan permukaan benda yang digeseknya ya. Terus memperkecil gaya gesek itu juga dibuat streamline, membentuk permukaan benda yang streamline untuk mengurangi gesekan dengan udara. Jadi bentuk si permukaan mobilnya dibuat streamline. Bentuk permukaan streamline dapat dijumpai pada mobil, pesawat, dan roket. Begitu juga ikan lumba-lumba. Oh, ikan lumba-lumba itu aerodinamis ya, makanya dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Terus cara memperkecil gaya gesek berikutnya, itu pada hovercraft ya, memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara. Jadi ada media lain dipisahkan antara kapal dengan air, dipisahkan dengan udara. Jadi kalau misalnya itu hovercraft ya, ini adalah kapal, itu tuh ada udara yang meniup ke bawah begitu anak-anak ya. Sehingga dia tuh seperti kayak mengapung sambil juga didorong ke arah ke kanan. Maka si kapalnya bergerak, ini didorong ke kiri sehingga kapalnya bergerak ke kanan. Jadi gitu, memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara. Ya, prinsip ini digunakan pada hovercraft, yaitu kapal laut yang pada bagian dasarnya berupa pelampung dan dapat menghembuskan udara. Oke, sampai situ anak-anak, apa yang kita bisa pelajari secara konsep mengenai gaya gesek. Kita akan lanjutkan dengan topik berikutnya dan pembahasan berikutnya. Dipelajari baik ya, sampai jumpa.